engel ya. Masalah engel. Angel iki ya. Kalau masalah engel saya tanya lagi. Ibu foto 10 orang. Yang 9 cantik, tapi ibu perem. Diulang wah. Bukan engel atau itu. Pas diulang saya suka kasihan sama yang moto dah. Permintaannya gak masuk akal. Mas, tolong jangan gendut ya. Kan ibu yang banyak makan, masa saya yang diomelin? Licik orang teh, ampun. Sok diulang, temannya sama, tempatnya sama, kameranya sama, teman-temannya sama. Sekarang yang 9 perem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate story. Egois asli. Tapi Allah mah sayang sama ibu-ibu. Apa buktinya? Berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering cilaka atau selamat? Iya. Cilaka si bapak di belakang kagok ngeliatin mau kemana sih ini? Sekalinya sennya bener ketutupan tiung. Alhamdulillah lah syar'i juga lah. Kiai maaf ya. Susah bu, kita pengen jadi baik betulan, sedangkan kita tahu gitu, baik itu mengundang kebaikan lainnya. Kita jahat itu akan mengundang keburukan lainnya gitu. Tapi orang bilang jadi baik susah, emang susah kalau niatnya nggak ke Allah. Karena kalau niatnya ke selain Allah pasti akan bertepuk sebelah tangan, nolongin orang. Orangnya bisa jadi pengen balas budi bu, tapi ada orang teh terbatas gitu. Contoh ibu nolongin orang, orangnya mau balas budi, OTW balas budi, dianya meninggal. Berarti dia nggak balas budinya karena dia jahat atau karena nggak ada umur? Ada umur, bukan karena dia yang jahat kan? Yang repot kalau kita ngerasa saya bahagianya nanti aja, nunggu semua orang baik ke saya. Atau kapan? Ya, kapan? Atau mau ditukar? Anggaplah semua orang baik ke ibu, satu dunia cinta sama ibu. Tapi pencipta dunianya nggak suka sama kita karena niatnya bukan untuk Allah. Ya nggak laku pujian orangnya juga. Jadi cangkel, ya. Tahu cangkel? Sunda ngerti bu ya? Karena kalau saya pakai Mandarin ibu pusing nanti. Ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi pengen khidmatnya kuat disilah, ya udah tujuannya dulu dibenerin. Da punten, bagi kalian yang berkhidmat di rumah sakit ini, kalau emang yang benar-benar dituju cuman mohon maaf, saya pengen jadi kaya kerja di sini. Pengen kaya mah jangan kerja di rumah sakit tuh. Mendingan jadi koruptor, serius. Ya. Tapi udah hancur nanti sama Allah. Atau pengen kaya mah jangan kerja di sini. Mendingan ikut saya ke Thailand jadi bandar judi dulu. Tapi sama kan hancur gitu. Ya. Jadi gini, kalau diminta kajian, kok bikin kajian yuk tentang bisnis, tentang cara kaya menurut Islam, cara kaya ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu bisa beberapa episode juga kita jabanin. Rujukannya lengkap. Kitab sejarah banyak, Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, Syiar Alam An-Nubala Imam Az-Zahabi, Hilyatul Auliya Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, lengkap. Cuman nanti kita akan dapati mereka kaya, sahabat Nabi yang jadi orang kaya, punten. Mereka jadi kaya itu efek samping. Repotnya kita pengen jadi kaya, tujuan utama ini dia repot. Sampai punten. Kita mah ada yang duha teh biar kaya bu, serius. Bukan gak boleh sih, bagus mintanya masih ke Allah. Allah kok yang nyuruh kita minta. Wad'uni astajib lakum, minta padaku nanti dikabulin. Surat 40 Ghafir ayat 60. Disuruh. Tapi tolong terusin duhanya ibu, sampai nanti ibu punya hati yang ngerasa, saya bisa duha teh lebih mahal daripada jadi orang kaya doang. Dan sekedar kaya mah banyak, yang korupsi juga kaya.
Yang nggak sholat juga ada di Amerika, orang-orang pada kaya, sholat enggak, Islam juga enggak, ya. Tapi dah sama, pulang teh nggak ditanya saldonya berapa, ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Jadi mangga, ini bukan berarti habis dari ceramah ini semuanya langsung resign terus kerja di masjid ya, enggak. Silakan, dokter mah tetap dok, ya nolongin orang, ya. Tapi ditanyanya apa, ya. Jadi you pengen tetap kaya, emang enggak. Tapi jadi ya nggak meninggal nggak ditanya saldonya, ditanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa, ya. Kan ada yang punten ya, kok ayah saya ngaji teh ngantuk kok, semangatnya ngapain atuh bu? Dagang, ya silakan dagang bu. Siapa tahu dengan ibu dagang dapat keuntungan yang besar sampai bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ngajar puluhan tahun. Masing-masing kok silakan. Sahabat Nabi juga beda-beda. Ada yang mau ikut ke medan perang suruh pulang belajar. Kalau bisa juga pengennya 24 jam bareng Nabi. Ada yang disuruh ke medan perang. Ada yang disuruh nguasain bisnis, ekonomi, pasar. Masing-masing kan. Tapi semuanya tujuannya sama. Cuman jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Dapat harta nih. Ya harta ini buat jalan saya tambah disukai Allah aja. Bisa berkuda memanah. Ya ini jalan saya membela agama Allah. Bisa punya ilmu, lebih cepat menghafal Al-Quran. Ya ini jalan saya berarti dekat kepada Allahnya berarti dengan mengajar. Ibu mau viral? Mangga. Tapi meninggal nggak ditanya followersnya berapa. Ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Ya, ya pintu surga ada 8. Tapi pintu surga bagi yang centang biru itu tidak ada. Ya, di bismillah. Ya. Ibarat gini lah ya. Rumah ibu di ujung jalan. Buat pulang harus naik jembatan. Nggak ada jalan lain bu, cuman jembatan itu doang. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya pak? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum. Indah banget itu jembatan, tapi rumahnya jore bu. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan ibu nggak mau tinggal di jembatan? Sekarang kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Makanya kalau kita gampang sedih, gampang stres, pantes. Karena bisa jadi kita terlalu sibuk bagusin jembatannya daripada rumahnya. Terlalu sibuk bagusin dunianya daripada akhiratnya. Pantes atau sedih karena membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Tapi ya sebagaimana buat pulang ke rumah harus naik jembatan, berarti buat nyampe surganya Allah juga kita perlu jembatan. Dunianya apa? Tadi dititipin harta, ya udah hartanya buat amal soleh. Dititipin ilmu, amal soleh. Jadi judulnya mah apapun yang terjadi di hidup Bapak Ibu, judulnya masih ujian. Ulangi. Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa bikin kita tambah dekat sama Allah. Kapan jadi musibah? Kalau tambah bikin jauh dari Allah. Jadi lurusin dulu nih definisi nikmat sama musibahnya. Kalau bagi kita nikmat itu apa? Nikmat itu yang saya pengen jadi nyata terus kok. Pengen mobil dapat mobil. Ganti suami ganti suami. Astagfirullah, jangan ya Bu ya. Pengen punya harta dapat harta, pengen dapat gelang dapat gelang. Kalau nikmat itu nanti sulit bahagia. Karena ternyata nikmat yang kami yakini adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Musibah berarti kebalikannya. Apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Udah nanti enak kalau makna nikmat dan musibahnya itu. Jadi nerima sesuatu teh sadar pisan, oh ini ujian, terserah saya ini mau diapain. Kita ngelihat kan punten ya, ada misalkan sebuah keluarga yang mohon maaf, misalkan bapaknya tidak bertanggung jawab ninggalin, lalu ibunya akhirnya stres, depresi, ya, akhirnya anak-anaknya tidak bisa sekolah. Misalkan, tapi dari 4 anak-anak itu bisa beda-beda Bu. Ada yang milih, kalau gitu saya harus perbaikin keluarga saya harus belajar yang benar supaya bisa ngangkat derajat ibu saya. Ada yang mikir gitu. Tapi juga jangan salah, ada yang bisa mikir, saya hancur begini, ini gara-gara orang tua saya benci dengan mereka. Jadi menghancurkan hidupnya. Terserah kita kan mau mikirnya apa.
Isilah. Ya. Maka semuanya ujian, tinggal kita jadiin ini jadi apa. Contoh ya, latihan. Bu. Ini udah pada nikah belum? Hah? Ibu tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin, Bu. Ya. Yang nikah, yang udah nikah, kau pengen tanya, Unten. Misalkan ibu tiba-tiba di WA sama suaminya. Is istri, bukan Iis, bukan. Ya, istri. Dijawab, ada apa Su? Suami. Ibu jangan suuzon ya. Begini Is. Iya Su. Kayaknya uang belanja harus naik nih Is. Berapa Su? Insya Allah 200 juta. Tadi kan Pak, begitulah cara nyenengin wanita ya. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Udah kayak yang udah gitu. Padahal baru misal ya. 200 juta per 1 dekade ya. Per 1 minggu mah. Ngayal lagi kan? Nah. Bu, uang jajan 200 juta per minggu, nikmat bukan? Ih, ujian. Kan udah dibilang, gagal wae ceramah teh kiai. Ujian. Ulangi. Bu, uang jajan 200 juta per minggu, nikmat bukan? Kapan jadi nikmat? Jadi jalan tambah dekat semua. Ibu pakai apa itu duitnya? Ya. Kalau uangnya ternyata malah bikin jadi sombong, ngeremehin tetangga, atau dipakai buat mohon maaf. Bu, maksiat banyak yang berbayar loh Bu. Banyak maksiat yang bayarnya mahal. Ibu beli minuman sehat bisa jadi murah, beli susu. Tapi minuman khamar yang memabukkan banyak yang mahal-mahal, naudzubillah. Ya. Tergantung pakainya. Dan itu dia tadi sekedar kaya, banyak duit, koruptor kaya. Serius. Enggak bisa beli apa aja dia. Meskipun saya kayak nggak ngerti ya. Bisa beli 1000 porsi makanan, perutnya nggak muat. Lagian biasa kalau udah umur segitu, makan emping aja asam urat gitu. Ya. Ya, jadi gimana gitu, punten ya. Yang penyiraman air keras Pak, tahu? Bukan yang Pak Novel Baswedan ya, yang baru. Saya pas tahu berita itu teh ngahulang Pak. Ngalamun gitu. Itu yang nyiram dibayar berapa ya? Kayaknya nggak dapat dah 180 triliun mah. Nggak lucu, nggak masuk akal kalau udah ngelakuin perbuatan sekejam itu, tapi bayarannya sedikit, terus tiap bulan masih mikirin SPP gitu. Kan rek naon atuh. Punten ya, dulu sebelum Koko punten buka bisnis judi online di Thailand, ini dapat nasihat yang jangan ditiru sih, tapi ada nasihat kayak begini. Kalau kamu pengen jadi jahat atau bisnis haram, mending gede sekalian. Karena kalau cuma jadi coroknya mah buat apa? Resiko ditangkapnya sama, dapatnya kecil. Dosanya dosa gitu, ya. Kalau percaya dosa itu juga. Serius. Ada yang ngomong seperti itu, ya. Nah ini nggak tahu sih itu disuruh atau udahlah itu mah nanti terungkap di pengadilan Allah, ya. Terus saya bayangin yang nyuruhnya, kayaknya nggak mungkin yang nyuruhnya anak umur 5 tahun, yang umurnya masih panjang. Bisa jadi umurnya udah 50 lebih. Yang punten mah udah umur 50 lebih mah udah aba-aba atuh, ya. Terus kumaha misalkan, yes aku berhasil nyingkirin semua orang yang ngalangin aku. Sudah kalah semuanya. Tahu-tahu malamnya dia juga meninggal, kan lucu. Kalaupun ternyata yes berhasil nyingkirin, enggak, kecuali dia punya sertifikat dari Allah untuk hidup minimal 2500 tahun lagi. Enggak. Terus berarti ngejar apa tuh? Ya. Tapi dia dapat jabatan, dapat
Emang jabatan teh nggak pusing, ya. Orang pengangguran aja ada yang banyak acara, serius. Iya serius, sampai 24 jamnya tuh berasa kurang gitu. Wah, saya drama yang ini belum beres nonton, saya game yang ini belum selesai tamat. Itu aja kurang waktu gitu. Apalagi orang dengan jabatan tinggi, wajib ketemu ini, wajib ngurusin ini. Iya, tapi dapat duitnya. Buat apa misalkan? Makan. Kan puasa tuh ngajarin kita nahan lapar 14 jam bisa selesai sama 10 menit makan. Kecuali kita nahan lapar 14 jam, makannya juga harus 14 jam. Dah enggak. Sedikit sekali gitu yang kita butuh teh. Kok bisa beli villa 1000 biji? Apa nggak capek pindah villa tiap malam? Packing lagi gitu. Kan pegel, Bu. Sekarang siapa yang paling nikmatin villa-villa di puncak itu? Coba jujur, Bu. Si Mamang sama si Bibi seger tiap sore berenang di puncak. Ih, nikmat hidupnya, ya Allah. Coba Bu, orang mah mau nginep di situ bayar Bu 15 juta semalam. Si Bibi mah ngojay sore itu, ya. Lari-lari di taman sama si Mama. Mama, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ih, enak gitu. Ya Allah. Tiap bulan digaji. Token habis tinggal telepon. Nggak dihisap. Bahkan kadang SHM-nya atas nama si Bibi, Bu. Kan nggak boleh pakai nama koruptornya. Iya. Si Bibi we nggak ngerti. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan bayar gaji, token habis di telepon, dan nggak mungkin punya pila ngisi token 20.000. Dilepeh sama setrum lagi ya. 1 juta habis seminggu ya. Yang paling repot dihisap. Pas dihisap mau ngomong apa coba? Ya Allah, saya make ge belum. Nggak peduli. Dapatnya dari mana nih? Ya. Lucu ya orang ya. Gitu. Perasaan waktu zaman sekolah diingetin kebutuhan manusia cuma 3 ada cenah. Sandang, pangan, papan. Primer, sekunder, tersier. Pas gede ternyata ada kebutuhan yang keempat tuh. Kebutuhan hoyong diaku ku batur. Pengen diakui orang lain. Masa sih kok? Iya, ada yang kakinya 2, sepatunya 50. Biarin atuh kok, mungkin cita-citanya mau jadi kaki 1000. Ya udah, terserah ibu. Ya Allah. Lucu memang manusia, ya. Kalau mobil saya paham, Bu. Mobil mahal sama mobil second yang 100 juta ke bawah, memang larinya kencengan yang miliaran, Bu. Cuman ada benda namanya jam tangan, Bu. Ibu percaya ada jam tangan harganya 11,7 miliar? Serius ada, Bu. 11,7 miliar jam tangan. Kalau mobil kan lebih cepat ya. Jangan jam tangan 11,7 miliar sama yang beli 35.000 di pasar Gembrong. Enggak, emang muternya lebih cepat atau gimana itu? Pak, jam tangan Bapak 11,7 miliar, kelebihannya teh apa? Ini 1 jamnya setara 5 menit. Atau ruksak berarti, Pak, ruksak. Saking kencangnya muternya bisa jadi kipas angin gitu itu. Yai, maaf ya Yai. Ibu-ibu mah biar gak ngantuk. Ibu ngantuk gak sih? Enggak. Insya Allah. Ibu datang dari jam berapa?